Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi, sedikit berbagi share bagaimana kita satset di M1. Pertama, seperti kita lihat H1 kita lihat adanya DB dominant break hybrid ya. Ada setup dominant break, juga ada setup entry level 6. Kita tarik Fibo-nya. Dan sebentar, saya hapus dulu Fibo di M1. Di H1 dominant break direspon oleh market sampai di TP1 161. Nah, ketika sampai di terminal TP161 kita harus alert ya, kita harus perhatian bahwa biasanya juga di terminal 1 ini ada rejection atau tidak. Ketika ada rejection seperti ini, ada penolakan, artinya di time frame kecil biasanya ada setup untuk buy. Oke, kita lihat di M1. Di M1 betul kita lihat ada setup buy. Yang perlu kita perhatikan, kenapa saya melihat di sini ada setup buy, karena dia break di resistennya di sini. Ini break resistennya di sini. Di sini ada low, ada lower low. Di sini ada low, ada higher low. Di sini tercipta lower low baru. Juga di AO adanya divergen. Harga menunjukkan penurunan, sementara divergen AO menunjukkan kenaikan, disusul juga dengan adanya kenaikan yang break resisten ya. Maka kita bisa tarik Fibo di sini. Fibonacci dari 0, dari 100 candle break ke low. Oke, kira-kira seperti ini. Maka yang terjadi sebelum retest ternyata harga sudah menyentuh terminal 1 atau TP1-nya. Nah, kita sering bingung ketika sudah menyentuh TP1 apakah ketika retest kita entry lagi atau tidak. Kita sering mengalami kebingungan di kondisi seperti ini. Maka kita cek di M15. Di M5 di TF ininya. Di TF atasnya sebenarnya di sini kalau bisa dibilang resisten juga resisten, tetapi di sini agak meragukan karena hanya ada satu candle yang di low ya. Maksudnya low ini tidak boleh hanya satu candle. Tidak boleh hanya satu candle. Juga dominan di sini tidak ada, hanya karena yang naik yang membreak candle bear di sini, candle merah hanya dua candle, tidak bisa dikatakan dominan. Nah, lebih aman jikalau dia break resisten yang di sini. Artinya ketika TP1 di M1 break di sini, kita lebih aman untuk bisa ambil buy karena M5 sudah break resistennya. Oke. Lalu sampai manakah kemungkinan TP kita? Kemungkinan TP kita paling tidak hanya ke TP2-nya saja. TP2-nya sekitar di 1755. Kenapa? Karena di 155 itu kita lihat ada base
H1 di sini. Ada base H1 di sini. Tetapi kalaupun di sini TP2-nya M1 jebol juga atau base H1 yang terakhir di sini jebol juga, maka akan naik lagi ke atas. Mungkin ke TP3-nya yaitu di 1756. Di 1756 ada apa gitu kan? Di 1756 juga ada base yang kedua di H1. Jadi begitu cara melihat perjalanan dari time frame ke time frame. Ketika TF besar sudah berada di terminal, apakah ada terjadi reversal atau pembalikan, maka kita turunkan time frame yang lebih kecil untuk melihat tanda-tanda reversal di time frame tersebut ya. Ketika ada SOP naik ataupun turun di time frame kecil, kita lihat dulu akan kemanakah, akan ke TP1 atau ke TP2, maka dilihat di time frame yang lebih besar. Ketika time frame yang lebih besar juga ada break resistennya, maka kemungkinan ya agak jauh rejection di TF besarnya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Saya lanjut ngopi dulu. Terima kasih.